Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Sejalan dengan program pemerintah untuk belajar di rumah, ya. Selasa tanggal 14 Maret, ya. Kita akan belajar frekuensi harapan dan peluang, ya. Oke. Di sini akan ada pertanyaan yang akan saya jawab juga, sudah saya siapkan, ya. Di sini soal yang muncul di televisi, ya, materi peluang nanti akan kita jawab, tapi sebelumnya akan saya beri pengantar dulu, ya, pengantar teori tentang peluang. Nah, karena ini bersifat masih dasar, ini juga relevan untuk anak SMP, ya. Kalau ingin lebih mendetail tentang peluang, saya sudah ada playlist tersendiri tentang peluang, nanti linknya akan saya beri di bawah. Di sini ada 99 soal selevel UTBK dan SBMPTN, ya. UTBK ya, ada di sini, silahkan dilihat. Oke, ada 99 soal dan akan saya tambah terus, ya, soal-soal yang hot. Kita akan bahas teorinya. Teori peluang, dasar-dasarnya itu adalah peluang, ya, perhitungan peluang, ada frekuensi harapan. Oke. Peluang, ya, dapat dihitung melalui frekuensi relatif, ya. Frekuensi relatif itu apa? Banyaknya kejadian dibagi banyaknya percobaan, itu frekuensi relatif, nanti akan kita bahas juga. Terus kemudian ada titik sampel, ada ruang sampel, ya. Setiap kejadian itu titik sampel, ya. Setiap anggota dari ruang sampel, yang kejadian yang mungkin itu titik sampel. Ruang sampel adalah seluruh semesta dari sampel, ya. Misalnya semesta dari sampel ini adalah hewan, gitu ya. Nah, ruang sampelnya adalah tikus, kucing, anjing, ya, kudanil. Nah, itu adalah titik sampelnya kalau ruang sampelnya adalah hewan. Kemudian di sini nilai peluang itu berkisar antara 0 sampai 1. Dan peluang, ya, rumusnya adalah NK, jadi banyaknya kejadian bagi banyaknya ruang sampel, ya. Di beberapa buku ditulis juga NA, ya, per NS sama saja, NS. Oke. Kemudian himpunan semua kejadian yang mungkin diperoleh dari suatu percobaan, ya, itu nanti akan kita bicarakan juga. Terus ada disusun ruang sampel ini disusun melalui apa? Dengan cara tabel, diagram pohon, dan cara mendaftar, ya. Oke. Jadi ini sudah lumayan komplit untuk bagian awal dari pemahaman tentang peluang. Dasar-dasar peluang, ya. Kita mulai dari dasar-dasar peluang, ya. Dalam kehidupan sehari-hari kamu pasti sering mendengar pernyataan berikut, nanti sore kemungkinan akan turun hujan. Itu adalah pernyataan yang ada hubungannya dengan peluang. Nah, seberapa besar peluangnya untuk hujan? Nah, yang bisa menjawabnya adalah BMKG, karena memiliki data komplit di sana. Arah anginnya seperti apa, ya, arah angin yang menuju ke suatu tempat itu mengandung seberapa besar kandungan air. Nah, itu yang akan dianalisa, ya, dalam menentukan peluangnya. Berdasarkan perolehan suara, Joni berpeluang besar untuk menjadi ketua kelas. Nah, jadi peluang menjadi ketua kelas berdasarkan dari perolehan suara ini bisa kita hitung. Maaf, ya. Besar peluang ketiga atau kedua pertanyaan di atas, ya, dinyatakan mungkin berpeluang besar, berpeluang kecil. Dalam matematika, ya, kita akan menghitung nilai tepatnya, ditentukan secara eksak, ya. Jadi bukan hanya di angan-angan saja, ya. Untuk lebih jelasnya pelajari uraian berikut. Peluang sendiri sebenarnya ya tidak eksak-eksak banget kalau datanya kecil. Peluang akan menjadi nilai yang mendekati eksak, sebenarnya bukan eksak juga, ya. Sebenarnya mendekati ideal kalau nanti percobaannya dibikin sebanyak mungkin, ya. Misalnya kayak melempar uang, kalau dilempar sekali kita belum tahu peluangnya itu, uang itu di sini angka atau gambar, ya. Secara nalar kita bilang angka peluangnya 5 dan gambar adalah 50-50. Tapi secara praktek apakah selalu kalau dilempar 2 kali, sekali menggunakan gambar, sekali angka? Tidak.
Ya akan mendekati kenyataan kalau kita memang benar-benar melakukan percobaan. Ya, kita benar-benar melakukan percobaan. Jadi di sini NA banyaknya kejadian terus banyaknya kejadian ya. Di sini gini aja. Di sini adalah misalnya kita bikin angka, di sini gambar, terus kita cobanya berkali-kali. Ya, ada uang nggak sekitar sini? Uang nggak saya siapkan. Kalian bisa coba berkali-kali. Semakin n-nya semakin besar, ya n-nya. Misalnya percobaan pertama angka mungkin ya, percobaan kedua mungkin gambar, percobaan ketiga angka lagi, percobaan keempat mungkin angka lagi, percobaan kelima mungkin gambar kan gitu ya. Nah, semakin mendekati n-nya itu semakin besar. Kalau n itu mendekati tak hingga, ya maka akan didapatkan bahwa banyaknya angka, ya. Jadi n angka dibagi n banyaknya pelemparan, ya, sampel itu akan mendekati setengah nanti. Ya, kalian coba aja, ya. Ya, akhirnya kita dalam kutip ya bisa mendapatkan nilai eksaknya. Sebenarnya eksak ini saya bilang tadi nggak eksak-eksak banget ya, menilai pendekatan yang paling rasional. Karena memang dicoba beberapa kali pun seperti itu. Dadu juga gitu. Kalau dilempar muncul angka 1 itu akan menjadi 1/6. Ya, itu kalau pelemparannya sekali belum kelihatan atau 6 kali belum kelihatan. Kalau pelemparannya sampai 6.000 kali baru kelihatan nanti. Ya, oke. Kejadian acak, pelemparan sepuing uang logam merupakan salah satu contoh kejadian acak. Ya, ini kalau dilempar kejadian acak. Ya, jadi acak itu kejadian yang nggak bisa kita tentukan sebelumnya. Nanti munculnya angka atau gambar kita nggak ada kekuasaan untuk mengaturnya kecuali kita berbuat curang. Ya, jadi itu adalah acak. Nah, titik ruang sampel, menentukan ruang sampel dengan diagram pohon ini adalah yang paling mudah. Uang logam misalnya ada 3, 1, 2 kurang 1 lagi saya kasih uang 3. Ya, uang pertama, uang kedua dan uang ketiga. Ya. Nah, di sini kalau uang pertama saya lempar, kemungkinan kalau nggak angka ya gambar. Ya, ini adalah uang pertama. Kalau uang kedua saya lempar, itu kalau nggak angka juga gambar. Jadi boleh jadi setelah uang pertama angka, uang kedua angka, setelah uang pertama angka, uang kedua gambar. Boleh jadi uang yang ketiga, ya. Setelah kita lempar, kalau nggak angka lagi, kalau nggak angka gambar. Ya, jadi di sini mungkin akan ada satu uang lagi. Saya akan berikan satu uang lagi misalnya. Kita pinginnya 3 uang. Ya, ini kalau 2 uang. Kalau kita 3 uang kita tambahkan satu lagi. Misalnya di sini adalah ini yang untuk 2 uang ya. Ini hasil yang mungkin untuk 2 uang. Tapi kalau saya tingkatkan yang hasil yang mungkin untuk 3 uang, ya saya akan gunakan tinta biru. Nah, di sini kalau nggak habis angka lagi atau habis angka gambar. Atau enggak gitu habis gambar angka ini gambar. Habis gambar angka atau gambar. Kalau cuma 2, ini adalah AA, AG, GA, GG. Tapi kalau 3 bisa AAA, bisa AAG, ya bisa AGA, AGA dan seterusnya. Ada 8 nanti, 8 kemungkinan. Nah, ini merupakan ruang sampelnya. Ini adalah ruang sampel, ya. Dan kalau 1 aja itu sampelnya. Nah, ruang sampel bisa ditentukan dalam bentuk 2 dimensi seperti ini kayak tabel. Ya, kalau nanti ada 3 ya 3 dimensi tabelnya. Ya, jadi ini ada kalau nggak angka gambar, uang ke-1, uang kedua kalau nggak angka juga gambar. Nah, untuk 2 uang itu enak kita bikin tabel. Kalau bikin 3 uang lah lebih kita kembali ke cara ini lagi lebih mudah. Kelihatannya ruwet akan memanjang kemana-mana, tapi kita melihatnya lebih mudah daripada ini. Kalau ini tambah 1 lagi harus 3 dimensi gini, harus 3 dimensi seperti ini. Jadi kita membayangkan kubus seperti ini. Ya, kalau sudah 3 dimensi kayak gini sudah susah kita membayangkannya. Ya. Nah, boleh juga dengan cara mendaftar. Jadi ada AA tulis AA di sini, ada AG di sini tulis AG, ada GA tulis GA, ada GG tulis GG. Ya. Kalau mau didapatkan data dari sini bisa AA, AG, GA, GG. Ya.
Oke. Nah, tentukan ruang sampel percobaan untuk percobaan berikut: melempar 3 keping uang logam sekaligus. Nah, ini sudah saya kasih contoh tadi. Melempar 2 buah dadu sekaligus sekarang. Ya, ini adalah ruang sampel dari melempar 3 uang sekaligus. Ya, AAA, AG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA dan GGG. Seperti ini. Ya. Dan kalau kita melempar dadu seperti ini jadinya. Ya. Jadi teringat ini ya. Teorinya Gregor Mendel ya pada pewarisan sifat. Memang mempelajari sains satu komplit ya, matematika juga, IPA juga. Jadi matematika ini adalah basicnya. Ya, matematika akan kepakai di mana saja termasuk biologi. Sekarang perhitungan peluang. Pengertian kejadian. Pada percobaan pelemparan sebuah dadu ya, ruang sampelnya bisa dari 1 sampai 6 dadu. Memang dadu itu memiliki 6 sisi dan setiap sisi itu kan ada titiknya. Bagi yang belum pernah lihat dadu kurang lebih seperti ini ya. Ini 1, mungkin ini 2, di sini mungkin 4 gitu ya. Jadi dadu itu ada 6, ada titik pertama, titik kedua ya, titik ketiga ya, terus ada yang 4, terus ada yang 5 gini ya, terus ada yang 6 ya, di sisi-sisinya ada titiknya seperti ini. Sedangkan titik sampel percobaan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, titik sampel percobaan ya, titik sampel percobaan adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adapun himpunan sebarang ya, himpunan bagian dari ruang sampel tersebut, K misalnya ini sembarang, himpunan bagian. Nah, kalau ini adalah himpunan bagian dengan aturan apa? Bilangan genap mungkin ya, yang bilangan genap. Kejadian munculnya muka dadu bertitik genap, jadi banyaknya titik genap itu adalah K. Dan peluang terjadinya genap ya NK per NS ya. Boleh juga ini biasanya tulis NA ya, NA per NS. Oke. Kita lanjutkan. Nah, pada pelemparan 3 buah dadu, tentukan peluang munculnya dadu mata 3. Pelemparan sebuah dadu. Sebuah dadu. Jadi dadu ini angkanya ada 1 sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, di sini adalah NS-nya. Mata dadu 3 peluang adalah NA per NS. Ya, NA-nya adalah angka 3 itu cuma muncul sekali toh. NA-nya 1 dan NS-nya keseluruhan 6. Jadi 1 per 6. Nah, secara eksak seperti ini. Kalau peluang muncul dadu prima akan saya kerjakan pakai ungu misalnya. Di sini yang bilangan prima berapa? Angka 2 ya, 3 ini prima dan 6 ini adalah prima. Jadi peluang mata dadu prima ya, peluang prima sama dengan NA-nya prima ya bagi NS. Nah, NA-nya prima adalah kalau prima ada 1, 2, 3. Ya, ada 3, NS-nya ruang sampelnya di sini ada 6. Di sini 6 jadi setengah nanti. Ya. Nilai peluang itu tidak akan mungkin lebih dari 1. Kalau 0 itu tidak mungkin terjadi, 0 tidak mungkin terjadi. Kalau 1 ini pasti terjadi. Yang lebih dari pasti atau kurang dari tidak mungkin kan ada kan gitu ya. Jadi nilai peluang itu range-nya dari 0 sampai 1. 0 boleh, 1 boleh ya. Peluang bahwa Pak Ali laki-laki 1 kan gitu ya. Peluang bahwa Pak Ali adalah perempuan 0. Nah, jadi karena Pak Ali jelas laki-laki ya. Jadi itu adalah peluang yang pasti dan peluang yang tidak mungkin. Dan misalnya kita memiliki kejadian yang komplement berkebalikan seperti ganep ganjil ya, dari angka 1 sampai angka dadu yang genap berapa? Yang genap adalah 3, angka dadu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang genap 3, dan yang ganjil 3. Yang genap adalah 2, 4, 6. Ya, 2, 4, 6, 3. Nah, kalau ingin menghitung yang ganjil ya, peluang jadi jangan jangan 6 biar enak. Misalnya saya punya peluang yang 5 ya, 5 angka 2, 3, 4, 5.
Dari 5 angka ini peluang genap berapa? Peluang genap adalah yang genap berapa? 1, 2, 2 per 5. Nah, peluang ganjil bisa dihitung dengan 1 dikurangi 2 per 5. Ini adalah peluang ganjil. Ya, di sini kita jadikan 5 per 5, 5 per 5 dikurangi 2 per 5 adalah 3 per 5. Dan memang ganjil itu jumlahnya ada 3. Ya, jadi di situ bisa terbukti kalau teori ini benar. Jadi suatu peluang adalah ya 1 min jadi peluang komplemennya. Ya, kalau L ini kejadian komplement, ya K adalah peluang kejadian, jadi peluang komplement adalah 1 min PK. Ya, peluang kejadian atau PL ditambah PK sama dengan 1. Nah, misalnya peluang Romi lulus ujian adalah 0,9. Maka peluang Romi tidak lulus ujian adalah 1 dikurangi 0,9 yaitu 1. Ya, itu peluang. Contoh lagi. Dikasih banyak contoh biar enak ya. 15 kartu diberi nomor 1 sampai 15. Jadi 15 kartu nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ya, dan 15. Kartu dari 1 sampai 15 ya. Setelah dikocok ya, kemudian diambil 1 kartu secara acak, kartu yang telah diambil kemudian dikembalikan lagi. Tentukan peluang terambil kartu berangka genap. Kalau peluang genap ya, jadi kita kelingkari aja yang genap atau dikasih garis bawah ya. Total kan 15, berarti di sini NS-nya adalah 15. Kalau NK-nya atau NA-nya, NA untuk yang genap ya, NA untuk yang genap ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 yang genap. Jadi di sini peluang genap ini adalah NA per NS ya, jadi 7 per 15. Kalau ingin tahu peluang ganjilnya berapa? Bisa dihitung dari sini ya. Jadi peluang ganjil adalah 1 min 7 per 15 sama dengan 15 per 15 sama dengan dikurangi 7 per 15 sama dengan 8 per 15. Atau kita juga bisa menghitung dari awal. Ya, di sini yang ganjil berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, peluang ganjil adalah NA per NS ya, sama rumusnya NA per NS yaitu 7 per 15. 8 per 15 ya, di sini dia ada 8 ya. 8 per 15. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 per 15 sama hasilnya. Ya. Oke, lagi perhitungan peluang suatu kejadian dengan frekuensi relatif ya. Perhitungan peluang kejadian dengan frekuensi relatif. Frekuensi relatif ya adalah suatu perbandingan banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya percobaan. Frekuensi relatif dinyatakan dengan rumus sebagai itu: banyak kejadian, banyak percobaan. Sudah, itu frekuensi relatif. Ya, kalau Rino melempar dadu sebanyak 200 kali, ya, hasilnya adalah muncul muka dadu sebagai berikut: bertitik 1 sebanyak 25 kali, bertitik 3 sebanyak 17 kali, bertitik 6 sebanyak 56 kali. Jadi frekuensi relatifnya ya, bukan frekuensi harapan, beda ya. Karena frekuensi relatif adalah banyak kejadian bagi banyak percobaan. Jadi langsung saja banyak kejadiannya 25, banyak percobaannya total berapa? Percobaan 200 ya, dibagi 200 ya. 25 bagi 200 adalah 0,125. Begitu juga yang lain ya. Bertitik 3 sebanyak 17 kali berarti 17 per 200 ya, dan yang bertitik 6 sebanyak 56 kali berarti frekuensi relatifnya adalah 56 bagi 200 atau 0,28. Jadi frekuensi relatif munculnya muka dadu titik 6 adalah 0,28 gitu ya. Biasanya kasih jadi. Oke, frekuensi harapan sekarang. Tadi kan frekuensi relatif ya. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah harapan banyaknya muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang dilakukan sebanyak n kali. Frekuensi harapan biasanya dilambangkan dengan FH ya. Jadi FH adalah peluangnya dikali n, itu FH. Dengan PK adalah peluang kejadian
dan N adalah banyaknya percobaan. Ya. Dengan PK adalah peluang kejadian dan N adalah banyaknya percobaan. Contohnya, sekeping uang dilemparkan sebanyak 30 kali, tentukan frekuensi harapan muncul sisi angka. Kita tahu bahwa peluang sisi angka, peluangnya adalah setengah. Jadi kalau banyak 30 kali, tinggal peluang kejadian ya dikali 30 kali adalah 15 kali. Mudah, ya. Lagi, biar banyak contohnya. Dari 36 siswa terdapat 22 orang gemar voli. Kalau seperti ini ya langsung saja kita bikin diagram Venn ya. Dari 36 siswa 22 orang gemar voli. Ini 22 gemar voli. Tempatnya kok di situ. Ya. Di sini yang gemar voli ada 22 orang, ya, 17 orang gemar tenis. Yang gemar tenis ada 17 orang. Tenis ada 17 orang. Ya. Dan 4 orang tidak gemar keduanya. 4 orang tidak gemar keduanya. Jika seorang siswa dipilih secara acak, berapa peluang? Oke, kita akan tentukan bahwa dianggap di sini ada nilai X yang suka keduanya berapa. Jadi di sini bukan 22 lagi tapi 22 min X. Ya, di sini bukan 17 lagi tapi 17 min X karena X-nya sudah saya masukkan sini. Nah, kalau ini semua ditotal akan menjadi 36. Jadi 22 min X ditambah X ya di sini, yang di sini ditambah yang di sini ditambah yang 17 min X tambah 17 min X ditambah 4, ini harus sama dengan 36. Di sini yang bisa kita coret dulu. Min X dengan X itu habis, tinggal 22 tambah 17. Saya hitung di sini ya, 22 tambah 17 39. 22 tambah 17 tambah 4. Tambah 4 adalah 43 ya. Jadi 43 min X sama dengan 36, maka X sama dengan 43 dikurangi 36. Dikurangi 36. Ya. Dapat 7 berarti ya. Oke. Dapat 7. X-nya adalah 7. Kalau X-nya 7, maka yang di sini adalah 22 min 7. Berapa 22 min 7? 22 min 7 itu adalah 15. Di sini 15 sebenarnya. Ya. Atau kok tempatnya gelap ya kalau saya tulis gitu. Agak ke atasnya aja. Di sini adalah 15 yang sebenarnya. 17 dikurangi 7 adalah 10 sebenarnya di sini. Dan X-nya di sini adalah 7. Ya. Dan di sini 4. Nah, kita bisa menentukan peluang. Ya, sekarang peluang yang nang A. Seorang siswa gemar voli saja. Hanya gemar voli, berarti yang sini 15. Peluangnya, maka peluang sama dengan total keseluruhan ada 36. Ya, jadi NA per NS semua rumusnya sama. Ya, NA per NS. Jadi untuk yang A ya, NA-nya adalah yang gemar voli adalah 15 per 36. Ya. Ini bisa kita sama-sama bagi 3, ini dapat 5, kalau ini bagi 3 12, 5 per 12. Untuk jawaban B dengan rumus yang sama dengan ini, seorang siswa hanya gemar tenis saja, ada 10 di sini ya. Jadi peluang adalah 10 per 36, sama-sama bagi 5, sama-sama bagi 2 ya, 5 per 12, ya, 5 per 12. Ya, loh kok 5 per 12 sama dengan ini, sama-sama bagi 3, ini sama-sama bagi 2, 18, ini 5 per 18. Loh masih bisa ya dibagi 3. Oh nggak bisa. 5 nggak bisa dibagi 3. Untuk yang C, seorang siswa gemar voli dan tenis. Kalau ada kata dan berarti yang tengah, 7 ini, maka peluangnya adalah 7 per 36. Ya. Jadi jawabannya ini adalah untuk segmen ini, irisan dan itu. Oke. Dan yang terakhir di pertanyaan ini yang D, seorang siswa tidak gemar voli dan tenis, 4 ini. Ya, jadi peluang adalah 4 per totalnya adalah 36 atau sama dengan 1 per 9. Lanjut. Nah, ini sebelum saya kerjakan soal bikinan saya sendiri ya, dari saya maksud saya. Ya. Ini akan saya jawab dulu pertanyaan dari internet. Bukan dari internet, dari televisi, maaf.
ya dari televisi yang sudah disiarkan oleh pemerintah ya. Oke, kita akan jawab. Pada permainan lontar dadu, sebuah dadu dilontarkan sebanyak 24 kali. Berarti ini N-nya sama dengan 24. Ya, berapa kemungkinan muncul mata dadu lebih dari 4? Lebih dari 4. Nah, ini soalnya HOTS ya. Oke. Pada permainan lontar dadu, jadi pada saat lontar dadu, peluangnya itu ada N-nya 24 kali, kemungkinan mata dadu lebih dari 4. Jadi dadu itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu ya. Jadi N-nya ini frekuensinya ini 24 ya, atau N-nya itu sama dengan 24. N sudah terlanjur ini saya kasih N besar gitu aja ya. N kecil kan jumlahnya ini. Oke. Jadi untuk peluang adalah NA ya per NS. Tetap. Nah, kejadian lebih dari 4 itu mana saja? Ya, berapa kemungkinan muncul mata dadu lebih dari 4? Lebih dari 4 ya. Kalau dadu lebih dari 4, 4-nya nggak ikut. Berarti di sini hanya 5 dan 6. Jadi peluang kejadiannya adalah di sini 2 berarti ya. 2 per totalnya adalah 6. Jadi 1/3. Yang ditanyakan adalah berapa kemungkinan muncul dadu lebih 4? Kemungkinan muncul disebut juga frekuensi harapan. Kemungkinan muncul disebut juga frekuensi harapan. Nah, frekuensi harapan ini adalah peluang dikali banyaknya N. Ya, di sini saya kasih tulis N besar saja ya. Ya. Jadi peluangnya adalah 1/3, N-nya adalah 24, 24 bagi 3 adalah 8. Jadi frekuensi harapan kita bisa berharap muncul lebih dari 4 itu adalah 8 kali kalau kita melemparkan sebanyak 24 kali. Seperti itu. Pertanyaan kedua. Seleksi anggota tim basket SMA Nusa diikuti oleh 40 siswa. Berarti ini N-nya sama dengan 40 siswa. Setiap siswa ya yang ikut seleksi mempunyai kesempatan yang sama untuk diterima dengan peluang 0,35. Setiap siswa peluangnya adalah 0,35. Tentukan banyak anggota tim yang diharapkan dapat dipilih. Ya, anggota tim jadi frekuensi harapan ya atau FH frekuensi harapan yang bisa dipilih sama caranya, yaitu peluang kali banyaknya kejadian. Jadi peluangnya di sini adalah mempunyai kesempatan yang sama untuk diterima dengan peluang ini 0,35 ya dikali dengan 40. Ya, karena diikuti 40 siswa. Maka di sini sama dengan nolnya itu saya kalikan ke sini dulu, dapat 3,5 kali 4. Gini ya. Baru kita kalikan 3,5 dikalikan 4. 4 kali 5 adalah 20, 0-nya 2, 4 kali 3 12 jadi 14. Ada satu angka di belakang koma di sini juga. Jadi 14 ada 14 anggota yang diharapkan dapat terpilih ya. Namanya juga frekuensi harapan. Nah, kemudian akan saya perkaya lagi karena memang judulnya ini adalah video pengayaan dengan soal-soal ya yang mungkin bisa membantu kalian lebih memahami peluang. Munculnya gambar atau angka pada pelemparan sekeping uang logam ya adalah namanya sampel, kejadian sampel ya, kejadian sampel. Setiap anggota ruang sampel disebut dengan titik sampel. Setiap anggota namanya titik sampel. Munculnya gambar atau angka adalah kejadian sampel. Oke. Kemudian berikut ini pernyataan yang memiliki peluang 0. Peluangnya 0 kecuali ayam melahirkan, ini 0. Jadi karena ayam itu bertelur, ya
Ini bukan jawaban, kita mencari yang kecuali. Bumi berbentuk datar, 0. Setiap siswa dapat peringkat 1 di kelasnya. Nah, ini kalian berpeluang kali ini, enggak 0. Ya, setiap siswa mendapat peringkat 1, 0. Yang dapat peringkat 1 hanya 1 orang. Bilangan genap habis dibagi 2. Bilangan genap habis dibagi 2, iya, ini enggak 0. Memang itu ada jawabannya, ya. Yang D berarti, karena ini yang kita yang cari yang salah. Oke, nomor 4. Pada pelemparan sebuah dadu, kejadian muka dadu berjumlah 5. Nah, untuk menghitung seperti ini, paling enak kita bikin gambarnya, tabel. Ya, ini dadu pertama, ini dadu kedua. Dadu pertama bisa berarti angka 1, ya, 2, 3, 4, 5 atau 6. Ya, dadu berikutnya boleh jadi nanti adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jumlah angka 5 kita akan lihat, saya pakai warna hitam. Jumlah angka 5 bisa 4 tambah 1, bisa aja 3 tambah 2, bisa aja 2 tambah 3, bisa aja 1 tambah 4. Nah ini, ya, jadi bisa 1 4, 2 3, 3 2 atau 4 1. Ada 1 2 3 4, 1 2 3 4. Oke, jelas ya, saya ilustrasikan soalnya. Nomor 4. Terus kemudian kita cari soal yang lain, ya. Nomor 5. Pada 100 kali pelemparan, berarti N sama dengan 100, ya, sekeping uang logam muncul sisi angka sebanyak 67 kali. Frekuensi relatif, jadi frekuensi relatif, ya. Jadi ini bukan peluang, ya. Frekuensi relatifnya adalah banyaknya kejadian muncul, itu 67 per banyaknya kejadian 100, ya, 67 per 100. Kemudian nomor 6, dalam kantong terdapat 2 kelereng merah, 2 kelereng merah, 5 kelereng biru, 5 kelereng biru, dan 4 kelereng hijau. Nah, birunya saya tulis biru aja biar lebih terasa. 5 biru dan 4 kelereng hijau. Di sini saya kasih 4 kelereng hijau. Ya. 1 kelereng kuning. Masih ada 1 kelereng kuning. Ya, 1 kelereng kuning. Peluang terambil kelereng biru. Peluang terambil kelereng biru. Jadi peluang terambil kelereng biru, maka P sama dengan NA per NS. Ya, maka NA-nya di sini adalah A-nya biru, berarti 5. Ya, dan S-nya keseluruhan, ya. 4 tambah 1 5, 5 tambah 5 10, 10 tambah 2 12. 12. 5 per 12 jawabannya yang A. Lanjut. Seorang pedagang di suatu pasar dapat kiriman telur sebanyak 500 butir. Pedagang di pasar mendapat kiriman telur sebanyak 500 butir. Oleh karena kurang hati-hati, 40 telur pecah. Jika sebutir telur diambil secara acak, peluang terambilnya telur pecah adalah, jadi ini adalah NA-nya 40, NS-nya sampelnya adalah 500. Jadi peluang adalah NA per NS sama dengan 40 per 500. Nah, ini kita coret nolnya, sama-sama kita bagi 2, 2 per 25. Ya. Nah, kok enggak ada? Seorang pedagang suatu pasar mendapat kiriman telur sebanyak 500 butir. Oleh karena kurang hati-hati, 40 telur pecah. Jika 1 butir telur diambil secara acak, peluang terambilnya telur pecah, ya, harusnya 40 dari 500. 250 ini, ya. Jadi 40 500. Enggak sih. Sudah saya coret ya. 40 telur pecah, jadi 40 di sini 500, sama-sama kita bagi 2. Di sini 2 per 25. Kok enggak ada? Wah, salah ketik ini, ya. Seharusnya 2 per 25 ini mungkin, ya. 2 per 25. Oke.
Lanjut, nomor 8. Dari soal nomor 7, peluang terambilnya telur yang tidak pecah. Ya, ini salah ketik ya. Yang kedua juga ampun deh salah ketik. Misalnya ini benar. Jadi peluang adalah 1 dikurangi 2 per 23. Jadi 1 ini adalah 23 per 23. 23 per 23 dikurangi 2 per 23, maka akan dapat 21 per 23. Kalau ini benar, yang di masalah ini tadi salah. Ya. Ini 500 butir, mungkin salah ketik mungkin itu. Oke. Nomor 9. Peluang munculnya gambar dan gambar pada pelemparan 2 keping uang logam, gambar dan gambar. Jadi kalau 2 keping uang logam U1 dan U2 tadi kita dapatkan ada berapa ini, kalau nggak angka ini gambar, habis angka-angka baris angka gambar, ini angka, ini gambar, ada 4. Ya. Nah, peluang munculnya gambar-gambar ini bisa jadi angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Peluang munculnya gambar-gambar ini adalah ini NA-nya cuman 1. Dan ini adalah NS-nya. Maka peluang adalah NA per NS ya, jadi NA per NS, A-nya adalah 1, NS-nya adalah 4/4 ya. Oke. Lanjut. 13 kartu diberi nomor 1 sampai 13. Jadi ada nomor 1, ada nomor 2, dan seterusnya sampai ada nomor terakhir itu ada nomor 13. Ya. Kartu-kartu tersebut dikocok kemudian diambil 1 kartu secara acak. Peluang terambilnya kartu bernomor genap. Ya, kita tulis saja kalau gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Kita akan mencari yang bernomor genap. Kita lingkari pakai warna merah. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti peluangnya adalah 6 per total semuanya adalah 13. 6 per 13. Jawabannya yang D. Mudah ya, memang latihannya mudah-mudah di sini. Ya. Dari suatu set kartu bridge ya. Kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak ya. Dari satu set kartu bridge diambil sebuah kartu secara acak. Peluang terambil kartu as. Ya. Bridge itu ada 52. Ya, asnya, jadi bridge itu terdiri dari ada diamond, ada heart, ya, terus ada scope, ya, atau speed, ya. Nah, dan ada, ini namanya apa lupa saya. Kalau di daerahnya Pak Ali ini keriting. Nah, ini keriting, nah ini waru ireng scope ini, ya, ini waru abang, ini wajik, ya. Oke. Jadi diamond, heart, speed sama ini saya lupa. Terakhir main kartu dulu waktu SD. Oke. Kuliahnya kurang bahagia ya. Nggak pernah main kartu. Dari satu kartu bridge terambil satu kartu secara acak dan masing-masing punya as. Jadi semua kartu ada 13, totalnya ada 52. Ya, setiap kartu ini ada 13, 13, 13, 13, totalnya ada 52 dan semuanya memiliki as. Ya, jadi asnya ada, ini masing-masing memiliki as. Jadi asnya ada 4. Jadi NA-nya ini adalah 4. Ya, asnya itu, NS-nya adalah 52. Jadi peluang adalah 4 dibagi 52 ya sama dengan seperti 13. Ya. Oke, yang D. Dita melemparkan sebuah dadu gelodak sebanyak 50 kali. 50 kali ya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Ya, mata dadu bertitik 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini muncul 8 kali, 6 kali, 6 kali, 10 kali, 12 kali. Frekuensi relatif muka dadu bertitik 1 adalah pernyataan yang benar. Bermata 1 ya adalah 8 per 50. Ini kalau disederhanakan menjadi 4 per 25. Langsung benar. Ya sudah.
12, 13 sebuah wadah terdiri dari 15 kancing merah, 15 kancing merah, 2 kancing hijau, ya, 2 kancing hijau, 12 ya, 12 kancing hijau, 13 kancing putih, saya wakili dengan biru muda aja. 13 kancing putih. Jika satu kancing akan diambil secara acak, ya, di sini akan diambil kancing secara acak, ya. Peluang terambil kancing yang bukan berwarna putih. Bukan putih berarti yang merah dan hijau. 15 tambah 12 adalah 27 ya. Kalau ditambah 13 ya, ditambah 13 ini akan menjadi 0, nyimpen 1, 40. Jadi peluang adalah NA per NS. NA-nya peluang kejadiannya dari ini 27 ini. 27 per NS-nya adalah 40. Ya, ada di sini. Kemudian kita lanjutkan nomor 14. Peluang Deva untuk menjadi juara kelas adalah 0,73. Peluang Deva tidak menjadi juara kelas, jadi peluang komplemen ya, peluang komplemen tidak menjadi ketua kelas ya 1 dikurangi 0,73. Jadi peluang untuk tidak juara ya atau komplemen dari peluang adalah di sini 1 ya dikurangi 1,00 ya dikurangi 0,73 ya kayak 100 kurangi 73 gitu ya. 100 dikurangi 70 itu kan masih 30, dikurangi 3 menjadi 27. Oke. Kita lanjutkan. Loh, mana jawabannya? Oh, 0,27 ya, bukan 27. 0,27 yang A. Kita lanjutkan nomor berikutnya. Nah, pertanyaan yang tadi muncul lagi. Ya, sudah kita jawab ya. Ade melemparkan sebuah dadu secara bersamaan. 2 buah dadu secara bersamaan, peluang muncul muka dadu pada bertitik genap dan dadu pertama bertitik ganjil. Jadi ini saya minggirkan dulu jawaban kita tadi. Ya. Jadi jawaban yang tadi saya minggirkan dulu biar enak. Loh, 14-nya ketinggalan. Oke. Jadi kalau besar gini kan enak. Kalau lost tempatnya. Ade melemparkan 2 buah dadu secara bersamaan. Jadi ini dadu 1, dadu 2, dadu 1 mungkin aja 1, mungkin 2, mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5 ya, mungkin aja 6. Ya, dadu 2 mungkin aja 1 ya, 2, 3 ya, 4, 5 atau 6. Loh, ini harus dipanjangkan sedikit biar bisa. Oke. Nah, oke. Peluang muka dadu bertitik genap pada dadu pertama. Dadu pertama kita bikin genap ya, dadu pertama genap. Jadi dadu pertama genap 2, 4 dan 6 ya, dadu pertama bermuka dadu bertitik ganjil pada dadu kedua. Dadu keduanya ganjil ya, ini adalah ganjil. Oke, perpotongannya di mana? Perpotongannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kok ada yang salah. Nah, di sini ya, 2 dan di sini. Oke, jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Ya, peluangnya adalah NA per NS, NA-nya 9. NS-nya total semuanya adalah 36. Sama-sama kita bagi 9 adalah 1/4. Ya, yang C. Nomor 16. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 180 kali. 180 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu kurang dari 6. Mata dadu kurang dari 6. Kita pakai tabel yang ini tadi aja. Kurang dari 6 saya pakai hitam. Kurang dari 6 ya. Sebuah dadu
Wah, ini cuma sebuah ya, nggak usah pakai itu kalau gitu. Saya kira 2 buah. Saya baca lagi sebuah dadu dilemparkan sebanyak 180 kali, frekuensi harapan muncul mata dadu kurang dari 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kurang dari 6 adalah 5. Jadi peluangnya adalah 5/6. Frekuensi harapan adalah 180 dikali N-nya. Ya, N-nya 180 dikali peluangnya 5/6. Ya, ini kalau kita coret dapat 3. Ya, sama-sama kita bagi 6. 18 bagi 6 3. Betul ya? 18 dan 6. Sama-sama kita bagi 3. Ini dapat 6. Benar ya? Benar. Ini habis, ini 3. Oke. Nah, mana? Ini ada nolnya ya, 30, 3 kali 5, 15, 150 berarti. Oke, nomor 17. 3 keping uang logam yang sama, jadi ada uang pertama, ada uang kedua, ada uang ketiga, yang sama dilemparkan secara bergantinya sebanyak 180 kali. Kalau nggak angka, gambar. Kalau di sini kalau nggak angka, gambar. Ini juga kalau nggak angka, gambar. Ini juga kalau nggak angka, gambar, dan seterusnya. Ya. Nah, frekuensi harapan ketiganya muncul sisi angka. Muncul sisi angkanya 1 kali di antara 8. Total semuanya nanti ada 8. Ya, pertama 2 jadi 4 jadi 8. Jadi NS-nya ini adalah 8. Banyaknya ini AAA, AGG itu kan ada 8. Terus kalau AAA di sini muncul cuma 1 tok sekali AA. Ya, jadi NA-nya adalah 1. Berarti peluangnya adalah NA per NS toh 1/8. 1/8 peluangnya. Kalau kita lempar sebanyak 80 kali, frekuensi harapan sama dengan N kali peluang N-nya adalah 80, peluangnya adalah 1/8, maka sama dengan 10. Cantik angkanya ya. 18. Dari seperangkat kartu dilakukan pengambilan secara acak 260 kali. Ya, dari seperangkat kartu dilakukan pengambilan secara acak 260 kali, ini adalah N-nya. Ya. Jika setiap kartu yang diambil kemudian dikembalikan, frekuensi harapan muncul terambil kartu as. Ya, kartu as itu ada 4. Ya, jadi NA peluang as adalah NA per NS. Ya, tadi sudah kita hitung ya. Jadi adalah 4/52 adalah 1/13. Ya, frekuensi harapannya berapa? Frekuensi harapan adalah peluang dikali banyaknya N, 1/3 dikali 260. Ya, 260 bagi 3. 4, maaf. 4. Kok 4 sih? 1/13. Waduh, kacau saya. 1/13. Nah, 26 kalau dibagi 3 ini 20, sama dengan 20. Ya, 26 dibagi 3 itu kan 2. Oke. 2 kali 10 20. 20 kali. Nomor 19. Frekuensi harapan munculnya mata dadu bilangan ganjil pada percobaan pelemparan sebuah dadu sebanyak 300 kali. Kalau peluang dadu ganjil, karena dadu ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan yang 3 adalah ganjil, maka sebenarnya peluang ganjil adalah 3/6 ya, jadi kan 1/2. Ya, kalau sebanyak 300 kali, frekuensi harapannya akan 300 kali 1,2, 150 kali. Terakhir ya, dari 62 kali percobaan pelemparan dadu, frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6. Ya, faktor dari 6, dari 62 ya. Dari 62 kali perlemparan dadu, 62 kali. N-nya adalah 62. Frekuensi harapan dadu faktor dari 6. Dadu itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang merupakan faktor dari 6 itu berapa saja, bisa 1 kali 6, bisa 2 kali 3. Ya. Oke, ada 4 ya, 1, 6, 2, 3. Jadi di sini ada 1, 2, 3, terus 6 yang bukan faktor dari
faktor dari 6, yang bukan faktor dari 6 itu 5 ini. Ya, dadu. 62 kali. Peluangnya kita cari dulu. Peluang adalah NA per NS. NA-nya 1, 2, 3, 4. 4. NS-nya ada total 6. Jadi frekuensi harapan sama dengan banyaknya peluang ya dikali banyaknya kejadian. Atau ini N kecil dan besar sama saja ya. Yang penting artinya peluangnya adalah 4 per 6. 4 per 6 ini adalah 2 per 3. Sama-sama bagi 2. Jadi 2 per 3 dikali banyaknya ruang sampel adalah 62. 62. Ya. Ini saya pakai kalkulator saja. Ya, 2 dikali 62 dibagi 3. Sama dengan kok enggak ada ya? Kok enggak ada? 41,33. 41,33. Yang paling mendekati 40. Ya. Tapi enggak ada, sebenarnya enggak ada jawabannya ini. Dari 62 kali percobaan pelemparan dadu, frekuensi harapan munculnya mata dadu faktor dari 6. Faktor dari 6 bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 6. Itu adalah semuanya faktor dari 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 4 per 6. 4 per 6 sama-sama bagi 2, 2 per 3. 2 per 3 kali banyaknya pelemparan 63. Tidak ada jawabannya memang. Mungkin ada yang salah ketik di situ atau apa. Sudah benar ya? 2 kali 62 bagi 3. Oke? Endingnya tidak ada jawabannya. Terima kasih. Ini adalah pembahasan untuk peluang. Untuk lebih detail tentang peluang, ya ini kalau peluang SMA sih baru permukaan saja. Ini sebenarnya level SMP masih ya. Untuk lebih detailnya kalian bisa lihat contoh-contoh di sini. Atau kalau memang diperlukan, saya akan memberikan lebih banyak materi tentang peluang ini, karena peluang ini termasuk materi yang keluar di UTBK, ya, apalagi yang kelas 12. Jadi tunggu saja, ya. Peluang sama ini logika matematika nanti yang penting untuk dipelajari. Oke, sekali lagi thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.